berjumpa lagi bersama saya di Chandra Sandi Official. Kali ini saya berbagi resep masakan lapis daging favorit keluarga saya. Kebetulan saya hari ini mau masak itu, jadi sekalian saya membuat tutorialnya. Di sini bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri yang sudah digoreng, terus pala secukupnya, ada merica, telur 2 biji, ada roiko dan masako, kecap. Untuk garamnya opsional aja, sesuai selera, karena ada yang suka asin, ada yang enggak. Kemudian ini untuk ukuran dagingnya setengah kilo. Kenapa saya memakai 2 roiko dan masako? Kenapa enggak masako semua atau roiko semua? Karena di sini putra saya dan suami saya harusnya lapis daging itu tidak berkuah atau nyemek-nyemek ya, bahasa Jawanya itu nyemek-nyemek begitu. Tapi di sini karena suami dan putra saya suka dengan kuahnya, jadi saya memakai 2. Masako ini menurut saya agak cenderung lebih asin, jadi saya padukan dengan roiko yang tidak asin begitu. Terus untuk bumbunya, karena kuahnya agak banyak, jadi bumbunya juga saya bikin agak banyak supaya berasa sedap gitu. Untuk telurnya juga terserah mau, kalau setengah kilo, kalau bumbunya tidak berkuah, sekedar nyemek-nyemek aja 1 pun cukup. Karena ini nanti saya harus memakai kuah banyak karena suami suka kuah dan putra saya, jadi saya pakai 2. Oke, gitu pemirsa. Untuk kecapnya juga saya opsional aja, sesuai selera. Ada yang suka bangau, ada yang sedap, ada yang ABC. Kalau saya lebih suka ke ABC karena tidak terlalu manis menurut saya. Kalau ABC itu pas, jadi di masakan itu tidak terlalu manis. Saya juga tidak memakai gula karena menurut saya kecap ini sudah manis. Jadi cukup memakai kecap karena di keluarga saya juga kalau untuk masakan rumah maunya yang pas, tidak mau yang cenderung manis. Tapi semua itu juga selera dari para pecinta memasak. Oke, untuk selanjutnya saya akan menggoreng dulu bumbu-bumbunya. Yang akan saya goreng adalah bawang putih dan bawang merah. Ini sebelum saya ulek atau saya haluskan, saya goreng dulu. Oke, ini sudah saya tuang minyak secukupnya saja untuk menggoreng bawang putih dan bawang merahnya. Tapi di sini yang saya goreng terlebih dahulu adalah bawang putihnya ya, biar nanti terasa sedap. Tapi semua itu juga selera saja dari pecinta memasak Indonesia. Kalau bisa kompornya nggak usah terlalu besar ya, cenderung ke kecil saja supaya tidak cepat gosong tapi matangnya merata. Oke, ini bawang putihnya warnanya sudah mulai coklatan. Sebentar lagi akan saya angkat. Untuk selanjutnya akan saya goreng bawang merahnya ya. Bentar lagi. Aromanya masih bawang putihnya itu sedap. Bisa masukkan bawang merahnya.
dipersiapkan beberapa karena nanti langsung akan saya haluskan. Untuk dagingnya, untuk memotongnya sesuai selera ya. Tadi dagingnya saya lupa, belum saya sampaikan. Dagingnya tadi sudah saya cuci dan sudah saya potong-potong dengan berat setengah kilo. Untuk potongannya pun sesuai selera pecinta memasak Indonesia. Jadi ini nanti kalau sudah saya goreng, bumbu-bumbunya kan semua sudah, kemiri juga sudah digoreng, bawang putih, bawang merah dan goreng, jadi sudah tidak perlu lagi untuk ditumis karena sudah digoreng secara utuh seperti ini para pemirsa memasak Indonesia. Oke, seperti itu. Oke, ini sebentar lagi akan saya angkat bawang putih, bawang merahnya, ambil bawang putih ya emak-emak begini nih ya, biasa ada belepotan kalau ngomong. Oke, ini sudah dikoklatan, saya matikan kompornya, saya angkat, langsung saya taruh ke cobek untuk dihaluskan selanjutnya, eksekusi dihaluskan bersama bumbu-bumbu yang lainnya. Baunya sedap para pecinta memasak di Indonesia. Saya tidak perlu menggorengnya pakai butir langsung ini saja, jadi langsung tidak perlu dua kali pakai di penyaring, langsung pakai goreng, pakai nyaring. Oke. Kemudian ini saya pindahkan dulu ke sini karena belum. Oke, saya masukkan kemiri yang sudah digoreng terlebih dahulu tadi, tapi tidak saya syuting. Tidak saya syuting. Kemudian saya masukkan merica, pala. Ini pala sudah masuk. Ini merica, kita satu saja. Saya mericanya memang agak banyak karena nanti kan kuahnya saya agak banyak juga, jadi saya banyak biar berasa bumbunya, berasa mantul begitu. Oke, tambahkan sedikit garam, opsional ya garamnya. Oke, dicawuk saja sudah kira-kira. Oke, kita habiskan eksekusi. Goyang-goyang, harus memberi tekanan dulu. Sip, bergerak-gerak hebatnya kalau sudah diberi tata. Oke, kita haluskan dulu sampai bumbu halus merata ya. Oke, ini bumbunya sudah halus. Kemudian kita ambil, masukkan langsung ke wajan. Oke, bumbunya saya pindahkan ke wajan. Kemudian pecahkan telur, masukkan telur. Kalau suka lebih bergerindil boleh 3.
rasanya juga lebih mantul. Kita kocok bersama bumbunya terlebih dahulu sampai merata. Sambil saya masukkan masako dan roikunya. Jadi saya garamnya saya kasih masih sedikit dulu karena saya khawatir nanti keasinan, jadi lebih baik waktu hampir matang saya icipi. Kalau memang kurang garam baru saya tambahin lagi. Tapi kalau sudah cukup ya sudah. Oke, pemirsa pecinta masak Indonesia, kemudian masukkan kecap. Kecap saya pun main kira-kira ya, saya sesuaikan saja nanti dengan kuahnya juga. Kalau bisa juga disesuaikan saja. Saya tidak ada punya takaran harus segini tidak ada. Saya mainnya itu kira-kira. Tapi saya pastikan mantul masakannya. Oke. Kemudian ini daging, untuk lapis daging ini saya suka dagingnya masih mentah, tidak saya rebus karena saya mau kaldunya meresap di sini begitu. Jadi saya suka kalau lapis daging itu dagingnya mentah begini. Memang ada yang digodok dulu ada, tapi saya lebih suka gini karena saya rasa teksturnya itu lebih lembut menurut saya. Oke, ini saya masukkan satu persatu dagingnya. Oke, ini dagingnya sudah masuk semua. Kita aduk, campurkan dulu sebelum dikasih air. Kita resapkan dulu begini, kita campur terlebih dahulu, meresap sampai ke daging, sampai ke hati. Cinta padamu deh lapis daging, begitu ya para pemirsa Indonesia tercinta. Biar meresap dulu, kita campurkan begini. Oke, untuk yang suka nyemak-nyemak, kuahnya disesuaikan aja untuk airnya. Tapi kalau untuk daging yang mentah begini mungkin agak dibanyaki dulu dikit, karena kan pasti memasaknya agak lebih lama begitu, karena dia harus hingga empuk ya, daging ini sampai empuk meresap endul cerita lita ya. Oke, saya tambahkan air. Saya agak banyak kan ini ya, karena suka kuah putra dan suami saya. Karena ini juga nanti kan dimeresapkan bumbunya ke daging. Jadi airnya pasti akan surut. Airnya akan surut, berkurang. Oke, kita tunggu sampai airnya surut, sampai mendidih dan dagingnya empuk. Oke, ini di sini sudah agak ada mengumpul ya, warna putih-putih ini kita aduk agar kematangannya merata. Oke mama, ya, nah, dan kematangannya merata. Kemudian kita diamkan lagi hingga agak keluar berbuih ya, nanti kita aduk lagi. Oke, nah ini sudah berbuih seperti ini, meletup-letup. Kita aduk kembali. Kalau yang suka ditutup
itu juga lebih baik ditutup karena panasnya akan masuk ke dalam. Karena saya ini untuk tutorial, kalau sudah bisa, jadi tidak saya tutup biar terlihat pada saat akan diaduk. Ya. Oke, kita didihkan lagi, kita tunggu lagi. Oke, ini sudah mulai mendidih. Nah, ini sudah mulai keluar gerindir-gerindir telurnya untuk lapisnya. Seperti ini, cantik. Kalau tidak banyak kuah, ini pasti terlihat sekali kental dan bergerindir, gurih rasanya. Karena ini keluarga saya tercinta, putra dan suami sukanya berkuah, jadi agak bercampur dengan air. Jadi baru kalau diangkat seperti ini, biar kelihatan gerindilannya seperti ini. Ini telur yang campur dengan lapisnya seperti ini. Itu yang membuat asik rasa lapis dagingnya. Lapis daging khas Surabaya. Karena saya orang Surabaya. Oke, ini lagi sampai dagingnya empuk ya, para pemirsa Indonesia. Jadi waktu dimakan tuh juga enak, mantul. Oke, kita tunggu lagi. Oke, ini sudah matang lapis dagingnya. Memasaknya kurang lebih 25 hingga 30 menit untuk tingkat kematangannya. Kemudian untuk rahasia agar telurnya ini bergerindil saat memasak, kalau para pemirsa Indonesia tercinta ini menirukan seperti saya tadi, bumbunya kemudian baru dikocok dengan telur dulu hingga merata, terus diberi kecap, baru dagingnya dicampur biar meresap, kemudian yang terakhir itu baru air. Itu akan menghasilkan tekstur yang bergerindil seperti ini ya. Oke, kemudian jadi jangan salah ya, air terakhir. Oke, jangan bumbu dan air, jangan. Kemudian ini sudah matang. Oke, para pemirsa Masa Memasak Indonesia tercinta, ini hasil akhir lapis daging yang saya buat tadi. Ini gerindilnya mantul sekali, yummy ini. Kalau jadi memasaknya seperti rahasianya itu sudah saya terangkan tadi ya, agar telurnya bergerindil seperti ini. Kemudian untuk daging yang memasak dagingnya ini agar empuk kurang lebih 25 sampai 30 menit, dan lebih baik kalau ditutup, itu lebih mantul lagi. Oke, terima kasih para pemirsa Indonesia tercinta. Salam. Oke, demikian para pemirsa Memasak Indonesia tercinta, telah menyaksikan tutorial saya. Selamat mencoba dan selamat menikmati lapis daging Surabaya asal saya. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu dari saya untuk pemirsa Memasak Indonesia tercinta. Sampai jumpa.